Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ilma Ainani dari Divisi Humas Ambalan Dewi Skardadu Pangkalan SMA Negeri 1 Melati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PBB dan ASEAN. Yang pertama, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 193 anggota. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, ibu kota Swiss, Nairobi, ibu kota Kenya, dan Wina, ibu kota Austria. Tujuan berdirinya PBB: 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Sejarah pembentukan. Rencana konkret awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942 ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. 4 kesepakatan Atlantic Charter tersebut adalah: 1. Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah. 2. Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahanya sendiri. 3. Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia. 4. Perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Sekretariat atau Sekjen. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB. Selama 5 tahun masa jabatan, Sekretaris Jenderal saat ini adalah Antonio Guterres, menggantikan Ban Ki-moon yang masa jabatannya sudah usai pada 1 Januari 2017. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB. Setiap anggota yang dapat memveto. Majelis Umum secara teoretis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai. Meskipun sampai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Nugroho Wisnumurti, yaitu Duta Permanen Indonesia untuk PBB saat itu. Pedoman Wisnumurti telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat. Sekretaris Jenderal tidak berasal dari salah satu 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia yang sering disebut WHO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering disebut UNESCO, merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Organisasi Maritim Internasional yang sering disebut IMO didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Selanjutnya, peran Indonesia. Sejak pertama bergabung hingga kini, Indonesia berkontribusi banyak bagi PBB beserta program-programnya. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 sampai 2022. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak 4 kali, yakni pada periode 2006 sampai 2007 selaku founding member.
Kemudian, Indonesia terpilih kembali untuk masa jabatan 2007 sampai 2010, 2011 sampai 2014, kemudian 2015 sampai 2017 sebelum terpilih lagi. Dalam misinya menjaga perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa punya Peacekeeping Operation (UNPO) atau Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP). Indonesia terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (PBB) sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasukan tentara, kepolisian, dan sipil Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda. Selanjutnya, ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Perbara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Selanjutnya, sejarah berdiri. ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik, Narcisco Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Tanat Koman. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Gedung Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja, nomor 70A, Jakarta Selatan. Arti lambang dan warna ASEAN. Bentuk lambang ASEAN. 10 batang padi yang terhimpun terletak di tengah lingkaran merah. Di bawah batang padi ini terdapat tulisan ASEAN, huruf kecil dengan jenis huruf Helvetik berwarna biru. Lingkaran merah ini dibatasi cincin biru dan putih. Arti komponen dan lambang ASEAN. 1. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. 2. Merah melambangkan semangat. 3. Putih melambangkan kesucian. 4. Kuning melambangkan kemakmuran. 5. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para pendiri ASEAN agar terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. 6. Lingkaran melambangkan kesatuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap absen pada link yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.